warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyid Nugroho. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya improve di dalam game FPS. Pernah gak sih kalian melihat orang lain bermain game tinggi-tinggi gitu? Seperti lihat kok mereka bisa jago gitu. Kayak mereka tuh ngapain biar bisa sampai kayak gitu. Nah, kali ini saya bakal ngebahas sedikit aja bagaimana caranya berkembang di game FPS, kurang lebih bisa naik rank lah. Nah, sebelum itu, kalian pernah bermain game FPS? Contohnya seperti Valorant, Apex Legends, atau game yang saya tebak nih ya, pasti bagi cowok-cowok tuh pernah main game namanya Point Blank. Nah, Point Blank itu satu kategori juga dalam game FPS. FPS, bukan frame per second ya. Ini kita membahas first person shooter. Itu first person shooter, artinya genre game dimana kita melihat dari sudut pandang karakter yang kita mainkan. Biasanya tangan dan senjata aja yang kelihatan. Mungkin saat kalian awal mulai main game nih ya, genre FPS itu rasanya kayak gampang-gampang aja, tembak musuh terus menang, tembak musuh terus menang. Awal mulai mode main rank. Nah, karena kita nih masih di tahap ini, di tahap ulti dan progress yang paling bawah. Sejak kalian sering bermain terus-terus naik rank, difficulty dan progress kalian akan meningkat. Dan kan bertemu dengan musuh yang lebih jago, dan itu juga fase dimana kalian bisa belajar ke mekanik yang lebih dalam. Setelah kalian masih di rookie, kalian terus bermain naik terus menang. Mungkin saat di platinum atau gold musuh yang mulai jago gitu, susah. Nah, di sini kan bisa mulai belajar untuk improve dalam game ini. Faktor-faktor krusial yang bisa kalian pelajari adalah yang pertama, learn the basic, game sense, dan ketiga teamwork. Ini ada banyak, saya ambil 3 saja karena terlalu banyak aslinya. Yang pertama, learn the basic. Itu memilih tipe weapon karakter yang cocok bagi kalian. Contohnya, SMG untuk battle dalam jarak dekat, juga shotgun battle dalam jarak dekat juga. Lalu ada assault rifle dan marksman weapon. Ini fungsinya untuk battle dalam jarak jauh. Nah, untuk kategori karakter ada assault. Assault tuh fungsinya sebagai flank. Iya, maksud dari flank ini mencari celah musuh saat mereka lengah. Kalau kalian suka pakai support saja. Karena kalian suka main di belakang tim atau membantu tim, kalian bisa pakai support. Lalu selanjutnya ada mengatur resolusi, brightness, dan FOV. Mengatur resolusi menggunakan resolusi natif dari komputer kalian atau monitor kalian. Mengatur brightness untuk melihat kecerahan saat bermain game. Lalu mengatur sudut pandang atau FOV untuk melihat luas pandangannya senyamannya kalian. Lalu ada atur sensitivitas mouse. Ini bebas preferensi aja, mengatur sensitivitas mouse kalian seberapa cepat atau lambatnya. Lalu yang kedua ada game sense. Game sense itu ini bisa dibilang tentang feeling, pengalaman saat kalian bermain. Bagaimana respon kita jika diberi tekanan oleh musuh saat sedang duel. Maka dari itu, pengalaman bisa meningkatkan game sense kita. Atau bisa juga kita melihat pro player main. Bagaimana tindakan saat diberi tekanan oleh musuh ketika sedang duel. Bagaimana respon mereka. Kalian bisa lihat seperti misalnya yang sering kita gunakan adalah YouTube atau YouTube live streaming saat melihat pro player main, bagaimana cara mereka bermain seperti itu. Lalu ada teamwork, kasih itu penting dalam bermain tim. Bahkan sekedar info posisi musuh saja sangat membantu. Nah, itu dia. Setelah ini kita tahu apa itu maksud learn the basic, apa itu game sense, dan apa itu teamwork. One day or day one. Maksud dari kata ini adalah kita bisa mulai belajar di hari-hari nanti, kapan-kapan lah.
Bisa nantilah, atau hari pertama belajar meningkatkan gameplay kita. Day one. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.